Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil proyek dari kelompok kami, yaitu tentang deteksi tas antara KW dan Ori menggunakan CNN dan image interval atau CPR. Di sini adalah anggota kami, yaitu adalah ada Yuvita Nuramalia, Hani Amira Tamayanti, Serina Nur Anggraini, dan saya sendiri Muhammad Arif Saputra, serta Anggita Ayu Sosabila. Deteksi parkir ini berbasis CPR untuk merupakan sistem yang berguna untuk membantu konsumen dalam memastikan keadaan produk ya luxury bag dengan berbasis gambar. Tujuannya panduan bagi pengguna tentang pemalsuan tas memang yang dapat mengancam kekayaan intelektual, alat membantu Anda untuk melindungi hak kekayaan intelektual produksi luxury bag, memberikan kepercayaan lebih kepada konsumen dalam memastikan keadaan produk. Strukturnya, di sini ada beberapa struktur, yaitu pertama luxury bag klasifikasi, yaitu model dasar yang akan digunakan untuk berisi pemodelan dari CNN, ya. Kelas Johnson itu nanti adalah untuk memperdeteksi antara KW dan ORI, sedangkan model itu adalah transfer learning yang sudah di training untuk mendeteksi tas, yaitu enggak. APBY singkat bukan adalah aplikasi untuk fungsi deteksi plagiat tas dan mewah. Di sini saya akan menunjukkan dataset yang akan nanti digunakan untuk modeling, yaitu terdapat data tes KW yang berjumlah 5, sedangkan ORI yaitu berjumlah data 3, sedangkan data training itu masing-masing data KW dan ORI itu 80 di sini. Nah, setelah itu langkah pertama yaitu kita akan melakukan modeling. Di sini adalah langkah modeling dan deteksi luxury bag atau klasifikasi luxury bag. Angka pertama yaitu import library-nya. Di sini ada library US, TensorFlow, Johnson, Matloib Image, Scanline Model, terus TransferFlow, Crash Optima Ibu Atom itu untuk model training, TransferFlow Crash itu early shopping callback untuk model training, dan TransferFlow Regular import L1 itu untuk recursive model regulation. Langkah pertama yaitu menyiapkan data training atau mengolah data training. Berikut adalah di sini data training di resesi menjadi 256 kali 256 dengan basis yaitu 32, dan akan disimpan dengan jumlah dengan nilai WKB yaitu jumlah 160 file being to 2 kelas. Selanjutnya adalah mengolah data testing menggunakan laboratorium. Di sini juga sama diresize menjadi 256 kali 256 dan ukuran batch-nya yaitu 32. Langkah selanjutnya yaitu overflow data. Overflow data itu adalah untuk mendeteksi jumlah data antara data training KW dan data testing. Di sini jumlah data KW yaitu 80% dan ORI yaitu 80, juga sama 80%. Nah, ini untuk menunjukkan total kelasnya, total sampel ya, dan sampel per kelas. Total kelas di sini kelompok kami menggunakan dua total kelas dan total sampel yaitu 160, setiap per sampelnya yaitu ORI 80 dan KW 80. Berikut adalah data training ORI menunjukkan beberapa gambar, yaitu gambar ORI, cluster ORI, dan selanjutnya yaitu mengoutputkan data training KW. Berikut ada gambar KW. Langkah ketiga yaitu langkah modeling. Di sini kelompok kami menggunakan modeling testnet 211 yang from Atom dengan
Menggunakan bagian evaluasi false tanpa layar untuk di atas, data akan diresesi menjadi ukuran 256 kali 256 menggunakan overflow untuk output menjadi satu dimensi. Di sini menambahkan relu untuk dengan 256 neuron untuk relu untuk menangkap hubungan nonlinear. Sedangkan drop kami menggunakan menghilangkan 35 unit secara acak untuk mencegah data overfitting atau mendapatkan akurasi yang tidak semestinya. Dengan langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pelatihan menggunakan CNN dengan training data dengan EPOS 25. Berikut adalah hasilnya. Di sini pada saat output 25 mendapatkan akurasi 1 dan loss 0,0223. Setelah itu data akan disimpan menjadi model testnet titik H5 untuk nanti untuk dijalankan untuk aplikasi atau app.py-nya untuk menjalankan aplikasinya untuk langkah selanjutnya yaitu memperlihatkan akurasi dan loss pada data training. Berikut adalah hasilnya, model akurasinya meningkat dari 0,5 menjadi angka 1, sedangkan modelnya dari 0,8 menjadi 0,0293. Selanjutnya adalah evaluasi dan data testing. Di sini adalah untuk memprediksi berapa data testing yang ada di dalam sebuah tabel, yaitu label sebanyak dan prediksi modelnya. Di sini KW presisinya yaitu ada 0,83, ORI yaitu 1, sedangkan rekal itu 1 dan ORI itu 0,67, sedangkan V1 score itu 91, ORI 80 dengan jumlah data 8 antara KW 5 dan ORI 3. Berikut adalah matriks konfigurasi matriks untuk menunjukkan prediksi label, true label, dan konfigurasi matriks. Berikut adalah hasilnya. Langkah selanjutnya yaitu menguji dengan data baru. Misalkan kita ambil dari data publik atau data dengan mengambil gambar sendiri di Shopee. Nah, itu akan dimasukkan di sini nanti akan dites apakah ini benar data ori atau data testing. Nah, sesudah melakukan langkah modeling, kita akan melakukan langkah dengan cara deploy aplikasinya. Langkah pertama yaitu kita akan membuat kelas 6 pada sensor tadi yang sudah dijelaskan pada modeling tadi. Nanti membuat kelas KW dan kelas ORI. Selanjutnya, di sini kami menggunakan Streamlit dan library TransferFlow, Nupi, Johnson, dan pilih untuk untuk mengimport gambarnya. Langkah pertama kita akan menginput atau mengeloading data modelnya yang sudah di modeling tadi menjadi saya menyimpannya di lokasi model modeling testnet titik H5. Data akan di load. Setelah itu langkah selanjutnya adalah memasukkan kelasnya tadi yaitu adalah KW dan ORIN. Jadi di sini saya menamainya dengan log di library lokasi STKI kelas 6 Johnson. Setelah itu data akan diperiksa yaitu user flag aplikasi yang menggunakan tas mewah Gojek dan akan memberikan prediksi tas ori dan palsu KW. Setelah itu mengupload gambar bisa berupa JPG, JPG, PNG, dan WPP. Nah, data akan dimasukkan dan dijadikan dikonversikan menjadi RGB dan diresesi menjadi 2566 kali 256 atau 255 kali 0 resesi dan normalisasi. Setelah itu data akan diprediksi dan mendapatkan hasilnya dan kepercayaan. Berikut adalah penjelasan saya terkait dengan proyek pada kelompok kami. Bila ada
tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.